Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Sahabat dakwah media Aswaja, dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat daripada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa saat yang lalu hingga hari ini, banyak dari sahabat-sahabat kami dari dakwah media Aswaja, sahabat-sahabat kami, anggota-anggota kami, jamiah kami, majelis rotib Al-Tos, yang menanyakan kepada kami tentang apa makna syahid yang sebenarnya. Apa itu mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid itu bagaimana? Dan apa yang didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Bagaimana sih? Mereka ingin tahu yang sebenarnya syahid itu seperti apa. Kali ini kami berada di bawah Gunung Argopuro, lebih tepatnya kita itu berada di daerah di bawah puncak Rengganis. Di bawah puncak Rengganis di dusun Karangtengah, Kecamatan Bangsal. Kita lagi ada di sini, kita memiliki majelis rotib Al-Tos yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Nah, ini kebetulan juga dari sini banyak yang bertanya, syahid itu sebenarnya apa? Dan bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu? Pertanyaan-pertanyaan ini kami terima, ada yang men-DM kami, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui telepon, ada yang langsung bertanya kepada kami. Hanya kami merangkum sedikit penjelasan tentang as-syahid. Disebutkan di dalam kitab bahwasanya syahid itu sebenarnya ada 3 macam. Jadi syahid itu ada 3 macam. Yang pertama syahidul akhirah, syahidud dunya wal akhirah. Orang yang syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Hukum orang yang syahid dunia dan akhirat, maka ini mengikuti hukum syahid. Seperti ketika dia meninggal, dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dia dikubur dengan pakaian dan luka yang sedang dia terima, langsung dimakamkan begitu saja. Itu syahidud dunia wal akhirah. Yang kedua ada namanya syahidud dunia. Syahidud dunia ini banyak sekali. Seperti orang yang meninggal tenggelam di tengah lautan, orang yang meninggal diroboi oleh bangunan, dan juga orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut dan yang lain sebagainya. Begitu banyak sekali. Di antaranya syahidul akhirah ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mati, siapa orang yang meninggal ketika ruhnya dicabut oleh Allah, di dalam hatinya terdapat kecintaan, kerinduan, pembelaan kepada keluarga Rasulullah, kepada para habaib, kepada para syarifah, kepada cucu-cucu Rasulullah, maka ini juga orang yang mati dikategorikan dalam keadaan syahid. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya'ul Mayyit fi Hubbi Ahlil Bait, dan juga di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di situ disebutkan ada satu hadis, man mata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Siapa orang yang dia mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, mata syahida, dia mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga daripada kedudukan syahid tadi adalah syahidud dunia. Siapa syahidud dunia? Orang yang meninggal di dunia, dia dianggap sebagai syahid, tetapi di hadapan Allah dia bukanlah syahid. Siapa ini? Orang yang ikut berperang membela agama Allah, tetapi niatnya bukan li'i'la'i kalimatillah. Jadi orang syahid itu li'i'la'i kalimatillah, orang yang mati untuk memperjuangkan, untuk menyelamatkan, untuk menyebarkan, untuk membela agama Allah, itu adalah orang yang mati syahid. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, ingin dikatakan sebagai orang yang hebat, atau dia ikut berperang untuk membalas dendam
atau saudara atau temannya yang terbunuh, atau dia berperang untuk mendapatkan ghanimah atau hasil keuntungan dari perang, maka orang-orang ini adalah syahidud dunia. Di dunia mereka dihukumi syahid, tapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan label syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ada tiga, ada syahidud dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidud dunia saja. Lalu orang yang mati syahid itu memiliki satu keistimewaan. Yang pertama, dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, dia tidak merasakan sakitnya pembunuhan yang dia terima. Dia tidak merasakan itu. Dia tidak merasakan ketika dia berperang misalnya, dia dipotong-potong badannya, disiksa badannya, dihancurkan, ditembak, dan yang lain sebagainya. Dia tidak merasakan itu. Itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah satu keistimewaan, satu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, satu-satunya orang yang setelah dia mati, dia ingin kembali ke alam dunia. Ini sudah mati, dapat nikmat dalam kubur, dia ingin kembali ke alam dunia. Ada orang yang mati ingin ke alam dunia. Kenapa? Karena di dalam kubur dia dapat siksa. Selama hidup di alam dunia, dia banyak menentang Allah, menyakiti Allah, mengganggu kepada syariat Allah, mengganggu kepada agama Allah, mengganggu, menyakiti, bermusuhan, merusak agama Allah. Dia mati dalam keadaan disiksa, dia ingin kembali ke alam dunia untuk bertaubat kepada Allah. Ini beda lagi, ini beda-beda urusan. Ini ada orang mati di dalam kubur, dia sudah dapat nikmat, dia sudah dapat berbagai macam fasilitas dari Allah di alam kubur yang enak-enak, tetapi dia masih ingin kembali ke alam dunia. Siapa dia? Bukan ulama, bukan asatid, bukan guru, bukan pengajar, bukan. Satu-satunya itu adalah para syuhada. Diriwayatkan di dalam satu hadis di dalam kitab Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya." Tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga, orang yang sudah dapat nikmat di dalam kubur, lalu dia ingin kembali ke alam dunia. Tidak ada, illa syahid, kecuali syahid. Yatamanna ay yarji'a ila dunya. Orang yang mati dalam keadaan syahid, dia itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dia berkeinginan untuk kembali ke alam dunia. Untuk apa? Untuk kembali membela agama Allah, sehingga dia kembali mati dalam keadaan syahid, hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, sampai berkali-kali seperti itu. 5 euro. Sebab apa yang ia lihat, yang ia rasakan, minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi kalau orang sudah berlabel syahid, dia sudah meninggal dalam keadaan syahid, maka mereka sudah dalam keadaan fi aunillah, mereka sudah dalam lindungan Allah, mereka sudah dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaannya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, lis-syahid situ hisal. Bagi orang yang mati dalam keadaan syahid, dia akan mendapatkan 6 perkara. 6 perkara yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Makanya ingat kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dakwah media aswaja, santri-santri dan jamaah-jamaah yang lainnya, jangan permainkan kalam-kalamnya Rasulullah. Jangan permainkan. Contoh, kita sering mendengar, oh dia sudah syahid. Oh ya enak, sudah dia sudah. Oh kalau syahid berarti dia sudah nikah dengan 70 dengan bidadari, dengan nada mengejek, dengan manada istihza. Itu antum dosa besar. Jangan main-main, karena yang menyatakan orang syahid menikah dengan bidadari itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini jangan dibuat mainan. Jangan dibuat permainan. Oh, si fulan meninggal kemarin, dia berjuang di jalan Allah, dia sudah meninggal. Lalu orang mengatakan, oh kalau sudah mati berarti kawin dengan bidadari. Dengan niatan istihza, melecehkan, menghina, itu antum dalam keadaan dosa besar. Kenapa? Karena antum bermain-main dengan hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya akhi. Lisan kekafiran itu, murtad kafir itu, ada kafir i'tiqadi, keyakinan kita yang kafir, naudzubillah. Ada kafir lisani, kafir yang disebabkan oleh ucapan.
ada kafir yang sebangsa perbuatan. Jadi hati-hati, takut-takut lidah kita yang seenaknya ngoceh, tangan kita yang seenaknya menulis. Ternyata tulisan kita, kata-kata kita tanpa kita sadari telah membuat kita keluar dari agama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya akhi di dalam berkata-kata, di dalam menulis segala sesuatu. 6 perkara yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini juga disebutkan di dalam hadis Al-Imam Bukhari. Di situ disebutkan 6 pertama. Yang pertama, orang yang mati syahid seluruh dosanya diampuni oleh Allah daf'atan, seketika dia meninggal dalam keadaan syahid. Begitu dia meninggal, begitu dia terbunuh, dia tertusuk, tertembak, terbom dan yang lain sebagainya, seketika itu juga dosanya Allah ampuni. Yang kedua, dia sebelum meninggal maka di saat dia ajal, maka diperlihatkan oleh Allah kedudukannya di alam surga, sebagaimana yang telah Allah perlihatkan kepada pengikut Syahidul Karbala Al-Imam Husin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Al-Imam Husin ini bersama dengan pasukannya sebelum berperang, Imam Husin mengatakan kepada pasukannya, irfa'u ru'usakum, coba angkat kepala kalian, lihatlah ke arah langit. Setelah pengikut-pengikutnya yang insya Allah 70 orang ini mengangkat kepala mereka ke langit, ternyata apa? Allah buka hijab kepada mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka, mereka bisa melihat kedudukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diberikan kepada seluruh para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga, orang yang meninggal syahid, dia dibebaskan dari azab kubur. Yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka dia diberi sifat aman oleh Allah, tenang hatinya, aman keadaannya pada waktu kejadian faz'ul akbar, ketakutan yang sangat besar, ketakutan yang sangat mencekam nanti di hari kiamat. Dan juga dia akan diberi satu mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang ini akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari dari surga. Dan yang terakhir, ini yang penting ya akhi, dia diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang keluarga yang mereka semuanya adalah golongan-golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi satu syahid, satu keluarga kita yang syahid, maka dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Dan ini 70 orang bukan orang biasa. 70 orang yang diberi syafaat bukan orang biasa. Ini orang yang sudah seharusnya masuk neraka. Dosanya banyak, maksiatnya banyak. Tetapi barokah satu orang syahid, maka 70 orang keluarga ini akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kemuliaan syahid, wahai saudaraku. Ini satu kemuliaan, satu derajat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari kami tentang apa itu syahid, apa itu kemuliaan syahid, dan apa yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan sedikit keterangan kami memberikan pemahaman kepada Al-Faqir sendiri khususnya, dan untuk semua sahabat-sahabat dakwah media Aswaja dan sahabat-sahabat kami yang lain, jamiah kami. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Al-Faqir Muhammad Bais Khalili. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan yang lain sebagainya, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.